Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas konsep vektor dan sifat-sifatnya pada kuliah fisika ya. Jadi ini adalah pengantar sebenarnya, pengantar singkat sebelum kita membahas tentang vektor kecepatan dan vektor percepatan. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin membandingkan ya vektor dan skalar. Ini besaran yang selalu kita dengar kalau di fisika ya, dari sejak SMP mungkin. Oke, jadi vektor itu besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah, sedangkan skalar itu hanya memiliki nilai ya. Jadi itu perbedaan fundamental keduanya. Nah, contoh vektor itu adalah kecepatan ya. Jadi artinya besarnya 5 atau nilai 5 arahnya ke utara. Kita seperti itu ya. Misalkan salah satu contoh lain vektor adalah gaya. Misalkan gayanya 10 Newton ke atas. Jadi ada besar, ada arah. Ya, percepatan juga pasti gitu, ada besar arah. Nah, skalar ini cuma memiliki nilai. Apa contohnya? Nah, misalkan waktu 5 detik, 10 detik itu kan cuma mempunyai besar, tidak ada arah. Atau suhu cuma hanya nilai ya, tidak ada arahnya. Jadi ini konsep yang membedakan vektor dan skalar. Karena vektor ini mempunyai arah, maka penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan sebagainya secara matematis berbeda dengan matematika secara umum yang kita kenal dari SD. Maka disinilah kita bahas perbedaan itu. Nah, jadi kita langsung saja vektor perpindahan dan penjumlahan vektor. Misalkan saya punya vektor A ya ini, terus kemudian berpindah lagi terus dengan pad atau dengan jalur ini saya sebut juga vektor B. Maka bagaimana resultan dari perpindahan ini? Nah, ini yang menarik ya. Jadi caranya ya, ini langsung saja konsep penjumlahan vektor masuk ke konsep itu. Ini cara pertama ya. Caranya adalah pangkal dari vektor A dihubungkan langsung dengan garis lurus ke ujung vektor B. Nah, hasilnya ini. Nah, ini bisa saya sebut sebagai vektor C. Nah, ada cara kedua, metode kedua. Vektor A-nya di sini ya, sama. Nah, vektor B ini tidak ditaruh di sini. Tapi pangkal dari vektor B ini kita taruh di pangkal vektor A. Ya, kita turunkan ke bawah hasilnya ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang bagaimana penjumlahannya kalau kita buat ini? Nah, caranya kita cukup tarik garis lurus. Lurusnya harus sejajar dengan B ini ya. Ini juga lurusnya sejajar dengan A. Nah, gitu kira-kira. Nah, hasil penjumlahannya adalah kita cukup tarik garis dari pangkal A dan B itu ke sini. Nah, ini disebut sebagai vektor C. Ya, itu sama ya. Jadi, ini metode ini disebut sebagai metode jajar genjang ya. Jadi mau pakai metode 1 atau metode jajar genjang, it's okay. Yang penting paham ya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh soal. Seorang pria berjalan 3 kilo ke arah timur, lalu kemudian 4 kilo ke arah utara. Berapakah resultan perpindahan? Nah, ini resultan ya. Resultan berarti kita ada penjumlahan nanti. Penjumlahan vektor di sini ya. Berarti kita ada besar dan arah. Oke, kita buat dulu sumbu kartesiannya untuk menggambar ya. Menggambar seperti apa jalurnya. Oke, dia ke arah timur. Nah, timur itu kita taruh di sini, arah timur. Kalau dipetakan ke kanan timur, kiri barat ya. Nah, atas itu kalau di peta utara. Nah, kita ikuti aturan peta saja. Nah, kemudian 3 kilo ya. Ke timur berarti 1, 2, 3. Ini dia. Jadi, geraknya begini. Ya, ini mesti saya sebut sebagai vektor A ya. Kemudian 4 kilo ke utara. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya tarik garis lurus. Nah, kira-kira. Jadi, alur jalannya ini 3 kilo ke timur, lalu 3 kilo ke utara. Nah, pertanyaan berapa ke resultan? Kita cari besarnya dulu ya. Kita cari besar baru nanti arah. Oke. Ini berarti kalau besar berarti full skalar ya. Nah, berarti bagaimana ini hasil penjumlahannya? Ingat penjumlahan vektor tadi ada 2 metode. Oke, saya pakai metode yang pertama ya. Jadi pangkal dari vektor A ketemu ke pangkal ujung dari vektor B. Ya, ini saya sebut vektor B. Nah, hasilnya itu sebagai vektor C ya. Oke, berapa besarnya C? Kita menggunakan Pitagoras. Ini Pitagoras udah diajarkan sejak SMP ya. Nilainya itu
yang miring kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi miring adalah sisi yang tidak miring dikuadratkan, dijumlahkan ya. Nah, A-nya berapa tadi? 3 ya. Berarti sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat, B-nya kan 4 ya. Itu sama dengan 9 plus 16 sama dengan 25 ya. Jadi C itu akar, berarti C pangkat 2 dikali dengan pangkat setengah, C pangkat 1. Jadi C 25 pangkat 1 dikali pangkat setengah, jadi 25 pangkat setengah, artinya sama aja dengan akar 25. Ini 5. Jadi besarnya 5. Berapa ke arahnya? Nah, arahnya itu kita tunjukkan dengan sudut theta ya. Ini theta ini nanti menunjukkan timur terhadap utara. Nah, kira-kira begitu. Berapa besar theta? Nah, kita bisa gunakan trigonometri ya. Kalau misalkan tan theta itu sudut depan itu kan ini B ya, per yang berhimpitan A. Atau kalau pakai sin misal, berarti dia B, ini di rumus trigonometri ya. Jadi udah seperti ini rumusnya. Per garis miringnya C. Tan juga sama, berarti dia A per C. Nah, saya pakai yang cos ini ya. Saya pakai tan saja, jadi B per A itu berarti B-nya itu 4, A-nya 3 ya, sama dengan 1,33 ya. Nah, ini kita di kalkulator pakai tombol arkes tan, atau kalau nggak ada tombol ini pakai tan yang -1 ya. Nanti masukkan 1,33, hasilnya saya peroleh tetanya sama dengan sebesar 53,1 derajat. Nah, jadi berapa keseluruhan perpindahannya, yaitu sebesar 5 kilo ya, dengan sudut 53,1 derajat timur terhadap utara. Nah, gitu cara jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang penjumlahan vektor berdasarkan komponen. Jadi ini lebih spesifik lagi ya. Penjumlahan kalau misalkan nanti vektornya 2 sampai 3 dimensi ya. Nah, ini oke, saya punya misalkan vektor A, ini contohnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, vektor A ini saya bisa bagi menjadi dua bagian berdasarkan komponen. Karena ada komponen sumbu Y, sumbu X ya. Nah, ini saya tarik garis lurus dari sumbu X. Nah, inilah komponen vektor A pada sumbu X, saya sebut sebagai AX gitu ya. Nah, ini saya tarik garis titik terhadap sumbu Y. Nah, berarti ini adalah vektor A pada sumbu Y. Berarti seperti itu ya. Jadi artinya apa? Vektor A adalah A X. Nah, ini vektor satuan ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Saya tulis saja dulu I tudung plus ini AY ya, AY J tudung. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaannya ini nanti kita bahas I sama J. Berapakah besar AX dan AY? Nah, ini sangat gampang ya. AX ini kita taruh saja ini sebagai acuannya theta di sini A terhadap sumbu X. Maka AX itu berapa? Kita mulai dari rumus kosinus ya. Cos theta. Nah, cos itu kan yang berhimpitan berarti AX per yang miring A ya. Jadi artinya AX sama dengan ini saya pindah ruas jadi A kali cos theta. Nah, berapakah AY? Ya, kita terus saja sin theta aja. Sin theta sama dengan garis depan. Nah, ini kan sama aja besarnya dengan ini AY, berarti AY per garis miringnya A. Nah, berarti AY sama dengan A kali sin theta. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, berapakah besar A? Nah, sekarang kita besar A berapa? Skalarnya berarti kan miring sama dengan Pythagoras tadi. Berarti A sama dengan AX kuadrat ya plus AY kuadrat, atau dengan kata lain A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, gitu kira-kira ya. Ada vektor satuan dan perkalian vektor dengan skalar. Nah, ini jadi yang tadi saya sebutkan IJK. Jadi vektor satuan itu menunjukkan arah
ya. Jadi dia sebenarnya arah aja kalau kita kalikan vektor antar komponennya nanti akan ada ketentuan. Tapi ini menunjukkan arah ya. Nah, kalau saya menunjukkan arah sumbu X, nah ini diwakilkan dengan I tudung namanya. I tudung ya. Kalau terhadap arah sumbu Y positif itu J tudung. Kalau ke sumbu Z positif K tudung. Nah, ini K kecil ya, K tudung. Jadi itu ya IJK itu menunjukkan arah, disebut sebagai vektor satuan ya. Nah, ini contohnya saya punya vektor A ya. Nah, bagaimana vektor satuannya? Ya, nah ini supaya lebih jelas saya buat sketsa. Nah, ini segitiga kubus ya di ruang 3 dimensi, maka proyeksi vektor A terhadap sumbu X itulah AX, terhadap sumbu itulah AY, terhadap sumbu Z itulah AZ. Nah, terhadap sumbu kan ini proyeksinya. Nah, ini AY ya. Terhadap sumbu X kita proyeksi ke bawah dulu. Nah, baru ke sini. Nah, ketemu dia. Nih sumbu X. Inilah AX. Terhadap sumbu Z, ini kita tarik garis sini. Nah, inilah AZ. Nah, jadi AZ itu supaya kita tahu arahnya sumbu, maka kita kasih vektor satuan K tudung. Nah, gitu. Ini supaya kita mengetahui tanpa melihat gambar ya. Cukup melihat angkanya, hurufnya aja kita udah tahu di arah sumbu X. Maka kita kasih I tudung. Nah, ini kita kasih J tudung. Jadi menunjukkan arahnya ya. Nah, jadi berarti ini vektor A ini adalah penjumlahan antara vektor A komponen sumbu X, arah sumbu X, nah ditambah dengan AY arah sumbu Y dan AZ arah sumbu Z. Nah, gitu kira-kira secara penulisannya. Nah, bagaimana penjumlahan vektor? Nah, ini kan kita sudah tadi menjelaskan konsep vektor satuan I, J, dan K tudung. Nah, misalkan saya punya vektor A dan B seperti ini. Berapakah A tambah B? Nah, ingat komponen yang hanya bisa dijumlahkan adalah yang satu arah ya. Ini dengan ini, J dengan J, K tudung dengan K tudung. Hanya itu ya. Jadi ini adalah AX plus BX. Nah, kita kasih tanda I tudung arah sumbu X ditambah AY plus BY J tudung ditambah AZ plus BZ K tudung. Nah, jadi inilah penjumlahan berdasarkan komponen-komponennya. Sangat mudah. Jadi dia intinya harus yang satu arah sumbu. I sama I, J sama J, K sama K ya. Nah, ini sifat-sifat vektor ya. Kita contoh soal lagi ya. Seorang pria berjalan 3 kilo ke arah timur, lalu kemudian 4 kilo dengan arah 60 derajat ke utara terhadap timur. Nah, berapakah resultannya? Oke ya, kita tulis lagi ini timur, ini utara ya. Oke, nah sekarang 3 ke arah timur berarti 1, 2, 3. Nah, ini saya sebut sebagai vektor A ya. Kemudian 4 kilo membentuk sudut utara dan timur itu 60. Nah, kira-kira ini 4 kilo ya ini. Kira-kira begini ya 4 ya. Nah, ini 60 derajat ya. Nah, itu maksudnya timur terhadap utara ya. Jadi seperti ini. Ini saya sebut sebagai vektor B. Nah, berapakah resultan perpindahan? Nah, ini yang menarik nih. Jadi berarti penjumlahan vektor juga kan? Resultan itu artinya penjumlahan vektor. Artinya dari pangkal vektor A sampai ujung vektor B. Jadi inilah resultan atau vektor hasil penjumlahan antara A dan B. Saya sebut sebagai vektor C. Nah, kira-kira begitu ya. Berapakah besar C dan arahnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kita tidak akan menjawab dengan konsep sebelumnya, tapi kita akan menjawab menggunakan konsep penjumlahan vektor berdasarkan komponen-komponennya ya. Jadi ini ada 3 vektor yang terlibat A, B, dan C. Nah, langsung saja vektor A aja. A itu kan terdiri dari ini saya sebut sebagai sumbu X ya, ini sebagai sumbu Y ya. Maka A itu adalah AX ya,
ini I tudung, nanti saya jelaskan I tudung ini adalah vektor satuan ya, plus AY J tudung. Nah, ini J tudung ini adalah arah terhadap sumbu Y. Oke. Nah, begini. Nah, sekarang berapakah besar AY dan AX? Oke, kita langsung aja. AX itu adalah ini kan. Berapa itu? 1, 2, 3. 3 ya, berarti AX sama dengan 3. AY-nya berapa? Ini ada nggak di sumbu Y? Nggak ada, dia langsung ke sini. 0 ya, berarti 0. Artinya, vektor A-nya adalah 3 I tudung. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita ke B. B itu BX, arahnya sumbu X, BY, arah sumbu Y. Nah, gitu kira-kira. Nah, BX-nya berapa? Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, kira-kira begitu. Ini BX ya. Ini BX. Nah, BX itu dengan rumus sebelumnya adalah BX sama dengan, langsung saja, B kali cos theta. Cos theta-nya 160 derajat ya. Nah, B-nya 4 ya, ada di soal itu 4. Cos theta-nya cos 60, berarti cos 60 itu setengah ya. 4 kali setengah 2. Nah, BX-nya 2. B-nya berapa? Berarti tinggal masuk aja rumus B sin 60 derajat. Nah, 4 kali sin 60 setengah akar 3 ya. Atau 0,866, saya peroleh 3,46 kilo ya. Nah, ini. Jadi, B itu adalah BX 2 arah sumbu X ditambah dengan 3,46 arah sumbu Y. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, berarti C berapa? Nah, kita gampang. C ini kan adalah penjumlahan vektor A dan vektor B ya. Jadi kita jumlahkan per komponen ya. Jadi langsung saja ini C itu kan ini C. Kita lihat komponen X-nya itu apa? Ini AX ya, berarti C ini kan ada 2. C itu ada CX dan ada CY ya. Nah, gitu. Nah, CX-nya berapa? Ya udah tinggal AX plus BX. Berapa? AX-nya tadi 3, BX-nya 2 ya. 3 plus 2 sama dengan 5 ya. CY-nya berapa? AY plus BY. Nah, AY-nya 0, BY-nya itu 3,46. Artinya dia cuma 3,46. Nah, jadi C itu besarnya 5 pada arah sumbu X, nah, atau itu dong, ditambah dengan 3,46 terhadap sumbu Y. Jadi diwakili dengan J itu dong. Nah, inilah vektornya. Nah, pertanyaan berapakah besar C? Nah, C itu jadi skalarnya ya, berarti CX kuadrat, akar CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Tinggal dimasukkan saja ya. 5 kuadrat ditambah 3,46 kuadrat. Nah, ini silahkan dicari. Saya peroleh nilai C itu ya sebesar 6,1 ya. 6,1 kilo ya. Nah, ini C. Berapakah tetanya? Nah, ini teta ini. Teta ini berapa? Ya udah tinggal kita pakai tan aja ya. Tan teta sama dengan C sudut ini, CY berarti ya. CY per yang berhimpitan. Itu CX ya. Maka CY-nya tadi berapa? 3,46, X-nya 5. Nah, ini dibagi peroleh 0,692 ya. Nah, ini pakai arkes tan atau tan min 1, saya peroleh sudutnya sebesar 34,7 ya. Nah, jadi inilah hasilnya ya. Menggunakan konsep komponen, penjumlahan komponen kita ternyata lebih mudah ya. Nah, ini atau mungkin
ada yang kesulitan di sini nggak masalah. Yang penting ada alternatif, banyak alternatif cara penjumlahan vektor di fisika ya. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin penting untuk nanti kalau kita berurusan sama vektor-vektor kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya ya. Nah, vektor bernilai negatif maksudnya apa? Nah, jadi misalkan ini vektor A ya. Ini vektor A contohnya. Maka lihat panahnya sekarang ke bawah, tadi ke atas ke bawah. Nah, ini disebut sebagai vektor min vektor A ya. Jadi min vektor A. Jadi tanda negatif itu cuma menunjukkan arah panahnya yang berbalik, itu doang ya. Nah, contohnya ini pengurangan vektor ya. Nah, misalkan ini vektor A ya, contohnya ini vektor B. Nah, pertanyaannya berapakah vektor C? C itu adalah A min B. Berarti vektor A kita gambar lagi di sini contohnya. Nah, ini vektor A ya. Min B. Nah, ini. Berarti apa yang terjadi? Nah, ini kan A harusnya tambah B kan harusnya B-nya begini kan harusnya ya. Kita jadi tulis B-nya dulu di sini nih. Sini kira-kira B ya. Sorry. Nah, kalau min B berarti arahnya besarnya sama. Nah, ini cuma dia adalah panahnya ke bawah. Nah, berarti ini min B ya. Nah, berarti C itu apa? Dari sini. Inilah vektor C. Nah, kira-kira ya. Jadi, cara mengurangi vektor itu, buat dulu vektor positifnya, ya. Baru kemudian dibalik ya. Dibalik dengan tanda panah yang berlawanan. Nah, hasilnya adalah pangkal A ketemu ujung pangkal min vektor B tadi. Oke? Nah, kita lanjutkan. Perkalian vektor dengan skalar. Nah, jadi skalar itu contohnya saya punya vektor dikali dengan 5, 6, 7 itu kan skalar ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Dia bisa berubah besarnya aja, tapi lihat arahnya tidak berubah ya. Arahnya tetap begitu, tapi besarnya ini berubah ya. Jadi itu skalar itu bisa dikalikan dengan vektor, tapi tidak bisa merubah arah vektor. Itu contohnya. Nah, sekarang ini catatan aja ya, mungkin nanti akan perlu digunakan. Jadi perkalian vektor ada dua jenis ya, ada dot product, ada cross product. Jadi dot itu titik, cross itu tanda kali gitu ya. Nah, ini kalau arah satuan I dot I, J dot J, K tudung dot K tudung pasti satu ya. Tapi kalau berbeda arah pasti nol. Nah, itu ciri dari dot product. Soalnya dia pakai cos ya. Ini akan dijelaskan mungkin di lain kesempatan ya. Nah, kalau cross ini pakai sin dan arahnya itu apa namanya? Nanti membentuk aturan tangan kanan, tapi nggak akan saya jelaskan di sini. Ini saya selayang pandang, cuma rumusnya aja. Nanti mungkin bermanfaat untuk operasi-operasi di fisika yang terutama kecepatan, percepatan ataupun gaya ya. Nah, jadi cross product I tudung cross J tudung K tudung ya. J tudung cross K tudung I tudung, K tudung cross I tudung J tudung. Ini rumusnya. Jadi pakai sin dia ya. Pakai sin. Nah, bagaimana kalau J cross I? Nah, jadi negatif ya. Kalau dibalik dia malah menjadi negatif. K cross J min I cross K min J. Nah, yang menarik adalah kalau kita cross product sesama komponen, misal I cross I, J cross J, K cross K, maka hasilnya pasti nol. Nah, itu yang membedakan dengan dot product. Oke, sekian itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.